Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid dari kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyati wal Asma'i was Sifat li Fadilati Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala Al-Qa'idatu Ats-Tsaminatu wal Ishrun, kaidah yang ke-28. Kaidah yang ke-28. Thubutu ta'thiril asbabi bidzatiha yatanafa ma'ar rububiyah. Meyakini berpengaruhnya sebab-sebab dengan sendirinya, maka ini menafikan keimanan terhadap tauhid rububiyah atau membatalkan tauhid rububiyah seseorang. Jamaah sekalian, kita masih dalam pembahasan terkait keimanan kepada takdir Allah dan juga pembahasan terkait dengan sebab, bahwa Allah yang menakdirkan sebab dan juga akibatnya. Allah yang menakdirkan adanya sebab dan akibatnya. Pertemuan yang lalu juga masih terkait dengan takdir, dan kita sampai pada pembahasan tentang dua kelompok sesat. Kelompok yang pertama Al-Qadariyah, yang kedua Al-Jabriyah. Kelompok yang pertama sudah kita bahas. Golongan yang menolak takdir. Maka itu adalah golongan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Menolak takdir sama saja tidak mengimani rububiyah Allah dan menentang rukun iman yang keenam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua disebut Al-Jabriyah, yaitu golongan yang sebaliknya, meyakini segala sesuatu Allah yang melakukan, manusia tidak punya usaha apa-apa. Manusia tidak diberikan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuai dengan pilihannya. Maka dua golongan ini sesat. Adapun Ahlus Sunnah mengimani Allah menakdirkan segala sesuatu. Manusia dan perbuatannya, keduanya adalah takdir Allah. Bersamaan dengan itu Ahlus Sunnah juga mengimani manusia Allah berikan kemampuan untuk memilih dan melakukan sesuai dengan pilihannya. Akan tetapi pilihan manusia itu sedikit pun tidak keluar dari takdir Allah. Jadi dua hal ini harus kita imani dan tidak boleh dipertentangkan. Karena faktanya kedua-duanya itu ada. Bisa dibuktikan dengan dalil syar'i, bisa pula dengan dalil akal sehat. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah, mengimani Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Termasuk dalam takdir Allah
adalah Allah menetapkan manusia punya kehendak dan punya kemampuan memilih sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi pilihan manusia sedikit pun tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, akan kita bahas nanti golongan yang kedua, golongan yang tidak mengimani manusia punya kemampuan berkehendak atau memilih sesuai kehendaknya, yang disebut Al-Jabriyah. InsyaAllah kita bahas setelah kita bahas dulu kaidah yang ke-8. Thubutu ta'thiril asbab bidzatiha yatanafa ma'ar rububiyah. Meyakini sebab-sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, maka itu menafikan keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, kita mengetahui dan mengimani Allah menciptakan dan menakdirkan sebab. Tetapi kita juga mengimani sebab itu tidak bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, melainkan Allah Azza wa Jalla yang menjadikan dia berpengaruh. Kalau kita meyakini sebab-sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan lagi, walaupun kita yakin itu sebab ditakdirkan oleh Allah, tapi kemudian kita yakini sebab itu menjadi bersendirian dalam memberikan pengaruh. Allah tidak lagi menakdirkan, tidak lagi menetapkan, maka itu menafikan tauhid rububiyah dan juga bertentangan dengan keimanan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Kaidah ini disimpulkan oleh penulis dari kitab Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal fi Naqdi Kalami Ahli Rafdi wal I'tizal, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi Asy-Syafi'i rahimahullah, juz pertama halaman 146. Baik. Jemaah sekalian, kemudian Syekh berikan contoh. Beliau menyebutkan 5 contoh. 5 contoh orang yang meyakini sebab berpengaruh dengan sendirinya sehingga dia terjerumus di dalam syirik besar. Dari 5 contoh ini, kalau kita globalkan, terbagi menjadi 2. Sebab yang tidak hakiki dan sebab yang hakiki. Bagian yang pertama, sebab yang tidak hakiki, terdiri dari 3 contoh. Beliau berkata, "Faman i'taqada anna tiyarata tu'athiru bidzatiha faqad asyraka fi rububiyyatillahi azza wa jalla syirkan akbar." Contoh yang pertama, barang siapa meyakini bahwa kesialan itu atau yang dia takuti bisa mendatangkan sial, berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan pengaruh, maka dia telah mempersekutukan Allah di dalam rububiyahnya, syirik besar dengan syirik besar. Jadi bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Karena sama saja dia meyakini ada pencipta selain Allah, yaitu sesuatu yang dia anggap bisa mendatangkan sial, yang menciptakan kesialan itu atau menguasainya dan mengaturnya. Telah kita pelajari di bab-bab yang lalu, meyakini sesuatu bisa mendatangkan sial, padahal Allah tidak menetapkan sebagai suatu kesialan, maka keyakinan itu adalah termasuk kesyirikan. Dan Rasulullah SAW bahkan telah menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Hanya saja jemaah sekalian, kalau seseorang meyakini sesuatu itu hanya sebab Allah yang menakdirkan kesialan, itu tidak sampai syirik besar, melainkan syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menetapkan atau menakdirkan sesuatu sebagai sebab. Iya. Akan tetapi kalau dia meyakini sesuatu yang dia anggap bisa mendatangkan kesialan,
Ya, sebagai contoh yang banyak orang anggap sial, angka 13 atau angka 4. Kalau dia meyakini itu bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kata beliau, wa man i'taqada annal aflak awin nujum mu'athiratun bidzatiha faqad asyraka ma'allahi azza wa jalla syirkan akbar. Barang siapa yang meyakini bahwa alam ini atau bintang-bintang atau benda-benda di alam ini bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Bukan Allah yang menetapkan, tapi benda-benda tersebut seperti bisa menurunkan hujan, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan syirik besar. Ini juga sudah pernah kita bahas tentang orang yang meyakini benda-benda langit bisa memberikan pengaruh terhadap peristiwa di muka bumi. Di antaranya adalah meyakini bintang-bintang yang menurunkan hujan. Maka Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, kata Allah, dia adalah orang yang kufur kepadaku, beriman kepada bintang. Kufur di sini kufur kecil atau kufur besar? Tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini bintang-bintang itu hanya sebab Allah yang menurunkan hujan, maka itu adalah kufur kecil atau syirik kecil. Karena seakan-akan dirinya yang menetapkan sesuatu sebagai sebab. Tetapi kalau dia meyakini bintang-bintang itulah yang menakdirkan hujan atau peristiwa-peristiwa di muka bumi, maka itu adalah syirik besar. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga kata Syekh, wa man i'taqada anna tamimata tu'athiru bidzatiha syirkan akbar faqad asyraka ma'allahi azza wa jalla syirkan akbar. Orang yang meyakini tamimah, benda-benda jimat-jimat bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan syirik besar. Ini juga sudah kita pelajari tentang penegasan Rasulullah SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Maknanya bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Kalau dia yakini jimat-jimat itu hanya sebab Allah yang menolongnya, melindunginya dari mara bahaya atau melariskan dagangannya, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakini jimat-jimat itu yang berpengaruh dengan sendirinya, yang menolongnya, bukan Allah sama sekali, maka inilah yang masuk dalam kaidah ini, yaitu syirik besar. Karena sama saja dia anggap jimat-jimat itu adalah pencipta atau yang menakdirkan. Jadi kepercayaan kepada jimat, begitu pula kepercayaan kepada hari-hari yang dianggap baik atau dianggap sial, itu bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar, tergantung keyakinan. Kecuali kalau dia mendapatkan jimat itu atau mengetahui mana hari baik, mana hari buruk dari dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil. Tidak ada lagi syirik kecil di situ, karena itu masuk dalam perdukunan. Mempercayai para dukun adalah syirik besar. Rasulullah SAW menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bisa saja ada orang enggak dapatkan jimatnya dari dukun. Mungkin ada yang jualan online, dia beli online. Seperti ada sebuah iklan di medsos,
iklan jual jimat agar cepat kaya. Terus dibawa, dijual cepat, butuh uang. Subhanallah. Kalau betul itu bisa cepat kaya, ngapain dijual? Kalau betul dukun itu bisa menolong orang supaya cepat kaya, mereka nggak perlu praktik perdukunan. Mereka sudah kaya raya. Maka mempercayai para dukun adalah kesyirikan dan kebodohan. Baik, jadi ini bagian yang pertama, 3 contoh. Yaitu contoh sebab yang hakikatnya bukan sebab. Kenapa kita katakan bukan sebab? Karena tidak bisa dibuktikan dengan 2 dalil. Dalil syar'i dan dalil yang masuk akal. Ya, tidak ada dalil syar'i, jimat-jimat itu bisa memberikan pengaruh. Tidak pula masuk akal. Baik, sekarang bentuk yang kedua, sebab-sebab yang betul-betul sebab atau sebab yang hakiki. Beliau berikan 2 contoh. Yang pertama ruqyah. Dari mana kita tahu ruqyah itu adalah sebab? Dari dalil syar'i. Dan juga dalil percobaan. Kita coba dan betul-betul berpengaruh. Ada orang sakit dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah, kita bacakan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah dia sembuh. Walaupun mungkin terkadang dibacanya harus berulang-ulang, enggak sekali. Kalau sahabat dulu, ada orang yang digigit kalajengking, dibaca sekali, kemudian diludahi, ditiup, seketika itu juga sembuh. Iya. Jadi, ini contoh yang pertama, sebab yang hakiki, yaitu ruqyah. Kita membacakan kepada orang sakit ayat-ayat Allah dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, kemudian kita tiup orang tersebut. Maka kata Syekh, wa man i'taqada anna ruqyata allati thabatat sababiyatuha bisyar'i walakin i'taqada annaha mu'athiratun bidzatiha biduni taqdirillahi azza wa jalla faqad asyraka ma'allahi syirkan akbar. Barang siapa yang meyakini ruqyah, yang sebenarnya ruqyah itu berdasarkan dalil syar'i, sehingga kita yakini ruqyah itu adalah sebab kesembuhan. Namun siapa yang meyakini ruqyah itu bermanfaat dengan sendirinya, bacaan kita bermanfaat dengan sendirinya, bukan takdir Allah azza wa jalla, maka itu adalah syirik besar. Dia telah melakukan syirik besar. Jadi sama saja jemaah sekalian, dengan sebab yang tidak bisa dibuktikan atau sebab yang tidak hakiki. Kalau kita yakini dia bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang menyembuhkan orang sakit tersebut atau menakdirkan kesembuhan baginya, itu adalah syirik besar. Cuma bedanya, apabila kita meyakini ruqyah itu sekedar sebab Allah yang menyembuhkan si sakit, maka itu adalah keyakinan yang benar. Tapi kalau kita yakini jimat sekedar sebab, itu keyakinan syirik, yaitu syirik kecil. Itu bedanya. Kita yakini jimat sebagai sebab Allah yang menyembuhkan, tetap syirik, namun syirik kecil. Kita yakini ruqyah sebagai sebab Allah yang menyembuhkan, bukan syirik, tapi itulah keyakinan yang benar. Kenapa? Karena itu sebab yang hakiki. Contoh yang kedua, kata Syekh, wa man i'taqada anna mudzakaratahu tufidun najah bidzatiha biduni takdirillahi azza wa jalla faqad asyraka ma'allahi tabaraka wa ta'ala syirkan akbar. Barang siapa meyakini ingatannya yang kuat, kecerdasannya, itulah yang membuat dia lulus, bukan takdir Allah. Dia lulus ujian sekolah atau dia lulus ujian tes masuk ke sebuah perusahaan, dia yakini semata-mata karena memang dia cerdas, pintar, bukan Allah yang menakdirkan, maka dia telah melakukan syirik besar, mempersekutukan Allah dengan syirik besar yang menyebabkan dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah menyamakan kecerdasannya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini contoh yang kedua, kecerdasan seseorang sehingga dia lulus ujian, itu sebab yang hakiki.
yang masuk akal. Tetapi kalau dia meyakini sebab itu, atau kecerdasannya itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka itu adalah syirik besar. Namun, kalau semata-mata dia meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menakdirkan, maka itu keyakinan yang benar. Baik, inilah jemaah sekalian, 5 contoh yang disebutkan oleh penulis untuk menjelaskan kaidah ini. Kesimpulannya kata Syekh, faidan al-asbab la yajuzu i'tiqadu kauniha mu'athirah bidzatiha kama huwa madhhabu musyrikiyatil asbab. Sebab-sebab itu, kesimpulannya adalah sebab-sebab itu tidak boleh diyakini memberi pengaruh dengan sendirinya, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan pengaruh, seperti madhabnya musyrikiyatil asbab, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Musyrikiyatu al-asbab, mereka adalah orang-orang yang tidak mengimani takdir Allah azza wa jalla. Iya. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang 2 golongan yang menyimpang dalam masalah takdir. Golongan pertama sudah kita bahas, golongan Qadariyah. Adapun golongan yang kedua disebut golongan Al-Jabriyah. Apa pendapat mereka tentang takdir? Mereka mengatakan, innal abda majburun. Sesungguhnya hamba itu dipaksa oleh Allah. Hamba itu dipaksa oleh Allah. Karena Allah maha menakdirkan, sehingga Allah tidak memberikan kepada hamba kekuatan atau kemampuan untuk memilih atau berkehendak, kemudian memilih sesuai dengan kehendaknya. Para ulama menjelaskan, mereka ada 2 tingkatan. Golongan Al-Jabriyah ini ada 2 tingkatan. Yang pertama, Al-Gulah, tingkatan ekstrimnya, yang paling ekstrimnya. Siapa mereka itu? Al-Jahmiyah dan Gulatus Sufiyah. Golongan Al-Jahmiyah dan orang-orang ekstrim dari kalangan tasawuf. Jadi bukan semua tasawuf, hanya yang paling ekstrimnya. Apa pendapat mereka? Yaqulun huwa karrisha fi mahabir rih. Manusia itu seperti bulu yang ditiup oleh angin. Begitulah perumpamaan manusia dalam takdir Allah. Jadi manusia ini ya persis seperti wayang lah. Allah yang gerakkan dia, mau berbuat baik, mau berbuat dosa, dia nggak punya usaha apa-apa. Jadi persis seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana saja angin membawanya, dia hanya bisa ikut saja. Dia nggak punya kehendak apa-apa, dia nggak bisa apa-apa. Ini keyakinan mereka, ini paling ekstrimnya. Golongan yang kedua, mereka disebut al-mutawassitun, mending. Sesat tapi mending lah dibandingkan yang pertama. Siapa mereka? Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Apa pendapat mereka? Mereka bilang, majburun fil batin, mukhtarun fil zahir. Dia dipaksa secara batin, tapi secara zahir kelihatan dia yang memilih. Tapi sebenarnya secara batin tidak. Secara batin dia dipaksa oleh Allah. Namun secara zahir dia yang melakukan. Tapi hakikatnya bukan dia. Itu hanya, kata mereka, kalau ada ayat atau hadis mengatakan dia yang melakukan, itu hanya kata-kata majaz, kiasan, bukan hakiki. Nah, jemaah sekalian, mereka perumpamaan mereka, manusia itu seperti pisau. Seperti pisau. Pisau itu dia bisa memotong, tapi yang memotong hakikatnya kan bukan dia. Namun orang yang memotong itu. Jadi sebenarnya mirip dengan yang pertama, karena hakikatnya orang itu, pisau itu nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan maksiat. Jadi ini juga secara akal sehat nggak masuk akal. Kalau dia
paksa melakukan maksiat, berarti dia nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah termasuk bantahan kepada mereka. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini bantahan yang pertama. Pendapat nggak masuk akal. Kalau dia dipaksa melakukan dosa itu, dia nggak punya kemampuan memilih, berarti yang salah Allah dong. Bukan dia yang salah. Maka itu bertentangan dengan akal sehat, juga bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Karena dalil-dalil syar'i menunjukkan dia akan dihukum, diazab. Karena perbuatan dosa tersebut. Kalau seandainya dia dipaksa, berarti dia nggak pantas dihukum. Na'udzubillah, kalau begitu Allah yang dihukum. Itu konsekuensi pemikiran mereka. Konsekuensi batil. Demikian pula bantahan dalil-dalil syar'i sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat 152. Allah menegaskan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Jadi Allah mengatakan kita punya kehendak. Memilih dunia atau memilih akhirat. Kalau kita mengatakan manusia tidak punya kehendak, berarti kita menentang ayat ini. Cuma masalahnya itulah, mereka tafsir-tafsirkan semaunya. Kata mereka itu kan hanya majaz, kata-kata kiasan. Nah, itu bahayanya jemaah sekalian. Kalau menafsirkan seenaknya tanpa petunjuk salaf. Tidak ada salaf yang berkata begitu. Tidak ada sahabat yang berkata begitu. Itu maksudnya hanya kata kiasan. Maksudnya manusia nggak punya kehendak. Tidak ada. Dan itu juga sebenarnya bertentangan dengan bahasa. Bahasa Arab itu, bahkan bahasa kita juga, pada asalnya harus diyakini secara zahirnya, secara hakiki. Kecuali ada yang menunjukkan bahwa dia tidak dimaukan secara hakiki. Contohnya jemaah sekalian, kalau saya mengatakan ra'aitul asad, aku melihat singa. Itu nggak boleh kita artikan, oh maksudnya itu bukan singa beneran. Ini kaidah bahasa. Nggak boleh kita katakan maksud dia bukan singa beneran. Tapi kalau saya katakan ra'aitul asad alal mimbar, aku melihat singa di atas mimbar, baru bisa kita katakan, oh maksudnya bukan singa beneran. Masa singa naik mimbar? Maksudnya seorang laki-laki pemberani, dia berpidato, berbicara, dia tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Itu maknanya. Jadi secara bahasa pun nggak diterima. Kemudian jemaah sekalian, juga bantahan secara fakta dan akal sehat. Bahwasanya faktanya, manusia itu bisa membedakan mana pilihannya dan mana yang bukan pilihannya. Manusia bisa membedakan mana pilihannya dan mana yang bukan pilihannya. Contoh pilihannya, dia mau makan apa? Dia mau minum apa? Dia mau pakai baju apa? Dan contoh yang bukan pilihannya, dia tertimpa sakit, kemudian dia gemetar. Ada nggak orang memilih, saya mau gemetar dulu ya? Tidak ada kan? Itu bukan pilihan kita. Dan kita tahu, menu makanan yang kita makan itu adalah pilihan kita. Ini secara fakta dan akal sehat. Kita sendiri bisa membedakan mana yang pilihan kita dan mana yang bukan pilihan kita. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya ini adalah pendapat batil, pendapat yang sesat. Yang intinya adalah mereka tidak mau disalahkan ketika berbuat dosa. Sebenarnya intinya di situ. Nggak mau dianggap salah ketika berbuat dosa. Karena mereka ingin berhujjah dengan takdir. Dan kita sudah pernah bahas di tanya jawab, bantahan terhadap orang yang berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Iya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan, silakan ditulis, maaf. Mohon maaf, silakan ditulis. Karena ini sudah ada yang duluan soalnya.
Kebetulan pertanyaannya juga berkaitan. Bagaimana cara memahami hubungan takdir, hidayah, dan nasib? Jawabannya adalah hidayah dan nasib kedua-duanya sudah Allah takdirkan. Nasib kita baik atau beruntung, baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat, sudah Allah tetapkan. Hidayah bagi kita, mendapatkan hidayah atau disesatkan, semua sudah Allah tetapkan. Harus kita yakini. Harus kita yakini. Tetapi jamaah sekalian, itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk mengatakan, sudahlah, nggak usah saya beramal. Kan saya sudah ditakdirkan masuk neraka. Nggak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu takdir Allah. Sebagaimana mungkin hampir tidak ada di muka bumi ini orang yang berkata, sudahlah, nggak usah saya bekerja. Sudah ditakdirkan saya terus miskin. Sudah ditakdirkan saya nggak bisa makan, nggak punya makanan nanti sampai mati. Tidak ada orang berkata begitu. Tapi dia usaha. Dia yakin segala sesuatunya, rizkinya sudah Allah takdirkan. Tetap dia usaha. Dan usahanya itu juga takdir Allah. Amalan yang dia lakukan adalah takdir Allah. Kesimpulannya jemaah sekalian, tidak usah pikirkan apa takdir kita. Bukan itu yang diperintahkan kepada kita. Yang diperintahkan kepada kita adalah beramal soleh, prasangka baik kepada Allah, tapi prasangka buruk kepada diri kita. Prasangka buruk, jangan-jangan dosa saya terlalu banyak, lalu kita berusaha perbaiki diri. Begitu terus memandang diri kita. Tapi kepada Allah kita prasangka baik. Gak mungkinlah saya kalau beramal soleh lalu Allah masukkan ke neraka. Gak mungkin, mustahil. Asalkan amal soleh beneran, yang ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita pikirkan. Gak usah pikirkan takdir saya apa. Gak usah difikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana melakukan amalan yang terbaik, itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak boleh kita berhujjah dengan takdir untuk melakukan perbuatan dosa. Karena kita tidak tahu apa takdir kita. Jadi semua ini sudah Allah takdirkan. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Imam-imam orang Syiah, siapa saja mereka? Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai 12 generasi keturunan beliau. Ya. Nggak wajib menghafal nama-namanya. Yang jelas nomor 2 Al-Husain. Entahlah Al-Hasan mereka tolak atau tidak. Yang jelas mereka lebih mencintai Al-Husain daripada Al-Hasan. Padahal kalau kita lihat dalil-dalil, ya Al-Hasan lebih mulia daripada Al-Husain. Al-Hasan lebih mulia daripada Al-Husain. Kenapa Al-Husain lebih mereka muliakan? Karena diantaranya menikahi putri Kisra, putri penguasa Persia ketika itu. Jadi mereka menganggap ada hubungan darah dengan Al-Husain. Iya. Nah jemaah sekalian, yang penting kita pahami adalah imam-imam ini nggak mengakui mereka. Mereka saja mengklaim. Di zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dicambuk 80 kali oleh Ali. Orang yang mengatakan Ali adalah Tuhan mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali. Dihukum mati dengan cara dibakar. Saking marahnya Ali kepada mereka. Tapi subhanallah, disebutkan ketika Ali mau membakar mereka, bukannya tobat, malah mereka bilang, berarti dia Tuhan beneran. Kan Tuhan mengazab dengan api, dengan neraka. Subhanallah. Itulah jemaah sekalian, orang sesat. Maka Allah terus sesatkan dia sampai akhir hayat, na'udzubillah. Dan juga mereka tidak segan-segan menolak imam-imam ini kalau bertentangan dengan pendapat mereka. Makanya di antara imamnya adalah Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi udah cucu yang keempat, Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Jadi mereka bertanya kepada beliau, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka beliau memuji Abu Bakar dan Umar dan mendoakan kebaikan untuk mereka dan mengatakan beliau berdua lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Maka mereka menolak beliau, oleh karena itu mereka disebut Rafidah. Mereka juga disebut Rafidah, golongan yang menolak. Menolak maksudnya apa? Menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena ternyata Ali dan keturunan beliau tetap lebih memuliakan Abu Bakar dan Umar. Dan itu sepakat para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Urutan kemuliaan setelah Rasulullah SAW pada umat Islam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Jadi mereka tidak terima itu. Mereka pingin Ali nomor 1. Padahal yang mereka anggap imam berpendapat Abu Bakar dan Umar yang nomor 1 dan nomor 2. Makanya mereka disebut Rafidah. Iya. Intinya jemaah sekalian, kalau kita bicara zaman sekarang, tidak ada Syiah yang tidak sesat. Itu saja. Ya. Bahkan sulit kita dapatkan Syiah yang tidak kafir. Sulit kita dapatkan. Mungkin ada, tapi sulit kita dapatkan Syiah yang tidak kafir. Rata-rata kafir. Terhadap 12 imam ini, mereka mengimani mereka para imam tersebut tahu perkara gaib, bisa mengabulkan doa, bisa menjadi perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah. Ini adalah kekufuran. Apa hikmahnya dari adanya naik dan turunnya iman seseorang, dan bagaimana cara mengendalikan jiwa agar tetap di atas iman yang benar dan kuat, karena iman terus naik dan turun. Ya, hikmahnya agar kita berusaha beramal soleh dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan membatalkan iman kita. Itulah hidup. Hidup harus berusaha, harus beramal. Kalau kita beramal baik, maka iman kita menguat. Kalau kita beramal buruk, maka iman kita menurun. Dan ini disepakati seluruh ulama Ahlus Sunnah. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan, dan berkurang karena kita melakukan perbuatan dosa. Ini secara globalnya. Kenapa iman bertambah? Karena kita melakukan amal ketaatan. Kenapa iman berkurang? Karena kita melakukan perbuatan dosa. Dan ini disepakati seluruh ulama Ahlus Sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya agak aneh kalau para kiai yang mengaku bermazhab Syafi'i, lalu mereka mengatakan dosa enggak akan mempengaruhi iman. Bahkan walaupun dosanya kekufuran, enggak akan mempengaruhi iman seseorang. Dan ini namanya Murji'ah, pendapat Murji'ah. Jadi Murji'ah berkeyakinan orang mau melakukan dosa apapun, itu tidak memberikan pengaruh terhadap keimanannya. Iya. Adapun untuk menjaga iman kita, maka nomor 1 tentunya adalah bertawakal kepada Allah, bermohon, berdoa kepadanya, dan berharap kepadanya. Ini nomor 1. Karena tidaklah ada yang menguatkan iman kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka berdoalah, bermohon kepada Allah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau minta hidayah, beliau minta ketakwaan, beliau minta istiqamah. Doa yang sering dibaca Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit, kuatkan hatiku. Artinya menguatkan keimanan. Beliau pun mohon, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, mendalami ilmu agama. Ini termasuk faktor terbesar yang akan menguatkan iman seseorang. Karena faktanya, orang yang paling kuat imannya adalah orang yang paling berilmu, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang paling berilmu tentang Allah, tentang balasan-balasan kebaikan dan keburukan di akhirat,
tentang hukum-hukum syariat dan hikmah-hikmahnya, dialah Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabat, para ulama, orang-orang yang paling kuat imannya, karena mereka mendalami ilmu agama. Begitu pula jemaah sekalian, untuk menjaga keimanan kita adalah, hendaklah kita memilih teman bergaul. Selektif, memilih teman bergaul. Jangan jadikan teman dekat orang yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada kita. Orang yang suka berbuat dosa. Jangan jadikan teman dekat. Teman biasa saja tidak mengapa. Tapi jangan jadikan dia teman dekat. Jadikan teman dekat orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena Rasulullah SAW menegaskan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, imannya, bergantung pada agamanya, sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang dia jadikan sahabat dekatnya. Kalau sahabat dekat saja bisa memberikan pengaruh yang dahsyat, bagaimana lagi dengan suami atau istri? Maka kita harus pilih suami atau istri yang agamanya baik. Bagaimana caranya dapatkan suami atau istri yang agamanya baik? Lihat manhajnya. Kalau manhajnya baik, maka agamanya akan ikut menjadi baik. Jadi nggak bisa kita katakan yang penting imannya kuat, nggak apa-apa manhajnya. Justru imannya kuat dan imannya lurus kalau manhajnya lurus. Kemudian baru yang kedua kita lihat akhlaknya. Jadi dua kategori utama. Memilih pasangan. Lihat agamanya terlebih dahulu, bagaimana akidahnya, manhajnya, ibadahnya, kemudian lihat akhlaknya. Dua ini jangan dipisahkan. Itu memilih pasangan. Bagaimana lagi dengan memilih guru? Maka tentu kita harus juga selektif. Jangan sampai kita memilih guru yang kemudian malah menyesatkan kita. Karena manhajnya, agamanya tidak lurus. Inilah jemaah sekalian, insya Allah faktor-faktor yang dapat menguatkan keimanan dan menjaga kita di atas ketaatan. Mohon maaf belum bisa terjawab semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.